Saya laksanakan sholat ini sudah 18 tahun lamanya. Saya ambil itu di kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Gunyah. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, tidak ada hadis Nabi 4 kali bersumpah kecuali sholat sunnah utaka. 4 kali Nabi bersumpah. Jadi makanya saya sampaikan, ini untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak belajar di pesantren, suruh lakukan sholat ini. Ibu-ibu kalau punya penyakit, lakukan sholat ini. Karena akan ada yang datang menyembuhkan itu. Ini janji Nabi. Itu ada sejarahnya. Kalau kita buka kitab Am-Mughni, Imam Al-Qudamah, itu kitab fikihnya Imam Al-Qudamah. Dia menceritakan satu kisah ketika dia mengobati anak muda di Mesir dengan dalam mimpi dia ludahi matanya. Tapi dalam mimpi, anak muda ini sudah keluar biji matanya karena sakit. Semua dokter sudah menyerah. Tapi ketika dia laksanakan sholat sunnah utaka, dia mimpi diludahi matanya oleh Imam Al-Qudamah. Jaraknya Imam Al-Qudamah dengan anak muda ini kurang lebih 400 km. Kenapa dia bisa diobati? Hanya melalui mimpi. Sehingga semua orang heran di Mesir. Siapa yang mengobati matamu? Dia Imam Al-Qudamah. Dari mana dia bisa mengobati? Dia mengatakan, saya tertidur sesudah sholat subuh, tapi ada yang datang meludahi mata saya dalam mimpi. Saya usap, ternyata mata saya sembuh. Imam Al-Qudamah ditanya, katanya kau yang mengobati. Imam Al-Qudamah mengatakan, kalau dia mengaku, betul saya ngobati. Karena saya sementara mengaji di rumah, kemudian saya tertidur. Datang Rasulullah memberitahuku bahwa obati anak muda ini dengan meludahi matanya. Saya ludahi matanya dalam mimpi dan ternyata itu tembus langsung ke orangnya. Inilah cara Allah menyembuhkan penyakit dengan melalui sholat sunnah utaka yang jarang orang lakukan di bulan Syawal. Tapi sholat ini hanya dilakukan di bulan Syawal, tidak boleh kalau di luarnya. Hanya 1 bulan penuh waktunya. Kalau sudah lewat tidak bisa. Orang yang mau pergi merantau, mau berhasil atau tidak berhasil di rantauan, suruh kembali. Nanti di Syawal sholat kembali baru berangkat. Akan berhasil itu. Karena itu Nabi bersumpah di situ. Ada satu sholat sunat yang sangat bagus kita kerjakan di bulan Syawal itu, selain puasa sunnah Syawal, ada sholat sunnah utaka. Jangan lupa itu. Itu sholat sunnah utaka. Itu kerjakan di waktu duha atau kerjakan di waktu tahajud. Itu 8 rakaat. Kerjakan itu. Itu sholat sunat, bacaan surahnya surah Al-Ikhlas. Rakaat pertama surah Al-Ikhlas, rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Itu 8 rakaat. 2 rakaat 1 salam. Cara kerjanya. Sama dengan sholat tarawih caranya dikerjakan. 2 rakaat 1 salam. 2 rakaat 1 salam. Tapi surah yang dibaca surah Al-Ikhlas saja. Itu 15 kali setiap 1 rakaat. Siapa yang melakukan itu, kalau ada penyakitnya pasti ada yang bisa menyembuhkan. Ada yang datang menyembuhkan itu. Saya pernah mengalami betul Pak. Berkah sholat ini saya bersyukur sekali. Salah satu ulama yang tidak pernah saya ketemu itu Syekh Hisham Ka'bani. Ketika saya kena penyakit 14 hari, itu datang dalam mimpi mengajarkan obatnya. Alhamdulillah bisa sembuh. Itu dengan saya yakin betul bahwa sholat sunnah utaka ini memang luar biasa. Kemudian yang kedua, kalau bapak ibu punya utang, amalkan sholat ini. Nabi itu bersumpah, pasti dia bisa membayar utangnya tahun itu. Itu makanya sholat ini tidak sembarang Pak. Kalau ada orang merantau dan tidak mau berhasil, suruh pulang kampung dulu kerjakan sholat ini, baru kembali lagi ke Timika di sini. Kenapa? Orang yang kerjakan sholat ini kemudian berangkat mencari rezeki, pasti dia berhasil. Dan semua perjalanannya dimudahkan oleh Allah. Itu kuncinya. Kalau sudah tinggal di sini Pak, sudah 48 tahun belum berhasil, ayo pulang makin. Yang tinggal. Iya, kenapa? Karena salah jalan itu. Mesti start ulang, baru kembali. Itu penting saya sampaikan. Ini sholat sunnah utaka. Itu tidak sembarang Pak. Sholat ini sholatnya para wali. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan kita bisa mengambil pelajaran dari situ. Dan terakhir untuk sholat sunnah utaka, anak-anak kita kalau ada sekolah di pesantren seperti di Mangkoso, di Asadia, di mana-mana, kalau dia masuk di pesantren, suruh kerjakan sholat ini. Dia yang harus kerjakan. Kenapa? Kalau mau kasih jadi penceramah, suruh kerjakan. Insya Allah. Itu diberikan kalam hikmah oleh Allah. Dan itu janji Nabi. Makanya sholat ini kita juga kerjakan Pak. Kita kerjakan. Jadi jangan anak-anak kita saja. Itu untuk penyakit, tidak akan kena penyakit sampai tahun depan. Itu penyakit yang istilahnya mengkhawatirkan. Saya kira itu yang penting saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.